Nah, keterjebakan kita menganggap tubuh fisik ini adalah diri kita. Sama dengan hal ini. Rokok ini milik saya. Apakah rokok ini saya? Bukan. Tubuh ini milik saya atas dasar pinjam. Apakah tubuh ini adalah saya? Ya memang bukan. Pusing enggak? Kan tubuh ini kita kumpulkan dari kecil kan, sebagai bentuk wadah. Jadi gunakanlah wadah yang sudah diberikan ini untuk kita memberikan kebermanfaatan di muka bumi. Apakah wadah ini diri kita? Ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saya deg-degan ini. Sebenarnya pertanyaan saya tuh ada yang sudah kejawab. Tapi gini, saya sebelumnya itu dulu tertarik dengan kata-kata saat saya menjadi penyiar radio. Setiap penutup acara itu ada kalimat kenali dirimu untuk mengenal Tuhanmu. Itu dulu masih muda lah daripada sekarang. Tapi cara pandang dulu itu mengenali diri itu yang bagaimana itu saya kurang tahu. Saya mikirnya saya tuh anaknya siapa, terus hobi saya apa, terus yang masih dasar dan cetek gitu loh. Terus saya mikir, terus saya kenalnya Tuhan dari mana gitu loh. Dengan cara gimana saya mengenali diri saya. Terus kesini lagi, itu udah lama udah kayak nggak kepikiran lagi gitu. Pas akhir-akhir ini ketemu sama channelnya Kang Diki Zainal Arifin kalau nggak salah ya. Itu juga mengatakan move in dulu sebelum move on. Disuruh melihat diri dulu sebelum kita, ya istilahnya gitu. Saya mikir lagi, kenali dirinya itu seperti apa? Saya belum tahu cara untuk mengenali diri sendiri itu dengan cara bagaimana. Ya konsepnya lebih gitu, harus melakukan apalah istilahnya. Haruskah saya meditasi? Haruskah saya ke apa ya? Yang biasanya ada yang kartu tarot yang apa? Istilahnya ngasih tahu ini potensinya ini atau ya lebih kurang lah kayak gitu. Jadi masih belum tahu cara untuk mengenali diri sendiri. Terus tadi ke alam singuler sama ini tadi, apakah orang yang sudah sampai ke alam singuler itu bisa dikatakan bisa ketemu sama Tuhannya gitu Mas? Apa sudah dikatakan seperti itu? Apakah di situ juga kan sebelum kita ditakdirkan di bumi itu katanya kita sudah membuat perjanjian itu ya. Jadi sudah kalau di alam situ apakah kita teringat atau gimana ya gambarnya? Jadi kita tahu dulu itu kita pernah berjanji gitu. Katanya kalau orang Islam itu bersyahadat gitu. Tapi kalau belum menyaksikan berarti kita pura-pura gitu katanya. Nah, kalau kita memahamin, kita kan nilai awal penciptaan di sini nih, di singular. Nah, ketika kita turun di dunia itu kan melewati beberapa dimensi tuh. Nah, turun ke sini kan melewati nih beberapa dimensi nih. Alam. Ya, alam-alam. Nah, sebetulnya manusia ketika dia turun itu kan terhijab. Terhijab itu artinya dia lupa. Jadi waktu di sini karena melewati beberapa dimensi itu kita amnesia. Nah, terus bingung ini di mana? Nah, beberapa cara itu kan mulai dari ini. Memanggil
menghadirkan terus merasakan. Ya, ada itu ya? Pernah dengar enggak? Jadi ketika kita berzikir itu sebetulnya adalah kita mengakses. Jadi mencoba untuk mengakses. Nah kita itu kan ketika kita lahir ini kita terjebak nih pada tubuh fisik ini. Nah ini yang semalam ya kita ngobrol. Jadi misalnya gini nih. Kita itu sering menganggap bahwa tubuh ini adalah diri kita. Kita nggak bisa membedakan identitas dan personality. Bingung ya? Nggak apa-apa lah. Asik kan kalau bingung. Biar tambah stres. Nah, kita itu sering terjebak dalam alam polar itu bahwa diri kita adalah tubuh fisik ini. Nah, tubuh fisik ini kan sebetulnya adalah akumulasi dari nutrisi-nutrisi yang kita himpun dari kecil. Sepakat enggak? Nah, keterjebakan kita menganggap tubuh fisik ini adalah diri kita. Sama dengan hal ini. Rokok ini milik saya. Apakah rokok ini saya? Bukan. Tubuh ini milik saya atas dasar pinjam. Apakah tubuh ini adalah saya? Ya memang bukan. Pusing enggak? Kan tubuh ini kita kumpulkan dari kecil kan sebagai bentuk wadah. Jadi gunakanlah wadah yang sudah diberikan ini untuk kita memberikan kebermanfaatan di muka bumi. Apakah wadah ini diri kita? Ya enggak. Enggak kan gini. Di Jawa itu kan ada tuh istilah ya. Ada pemahaman tentang anamaya kosa, pranamaya kosa, manamaya kosa, kitmanamaya kosa, dan manamaya kosa. Ada 5 itu. Anamaya kosa itu adalah tubuh fisik. Bagian dari diri kita. Tapi bukan diri kita. Pranamaya kosa itu tubuh energi. Tubuh biofil. Oke. Jadi kalau misalnya tubuh biofil itu, kalau misalnya anamaya kosa ini kita berinteraksinya kan enak nih. Bisa sentuhan. Pranamaya kosa itu adalah tubuh energi yang bicara. Yang tadi saya ceritakan bahwa energi itu memberikan informasi. Saling memberikan informasi. Oke. Manamaya kosa itu adalah tubuh mental. Misalnya gini. Kalau kita bicara tubuh fisik ini. Terus kesedihan itu dari mana? Kenapa kita sedih? Nah berarti kan ada sambungannya tuh. Bahwa mental itu adalah bagian dari diri kita. Sepakat? Bingung enggak ya? Nah, sampailah ke kids anamaya kosa. Itu adalah tubuh spiritual. Ketika kita merasakan kedamaian. Nah, itu kan unsur-unsur spiritual yang menjadi bagian diri kita. Sampailah ke anandamaya kosa. Anandamaya kosa itu adalah tubuh cahaya. Enak ya kalau bikin orang pusing itu. Misalnya nih, ini tubuh kita. Tubuh kita itu kan struktur nih. Struktur tubuh kita. Saya jadi gambar lagi. Nah, anggap aja ini manusia. Kalau kita zoom in, ya kan, move in lah. Kan tadi itu diceritakan sama Kang Diki ya, move in. Bahwa kita itu, tubuh kita itu terbagi menjadi beberapa struktur. Organ. Nah kalau kita bicara tubuh kita ini, apakah tubuh kita ini jantung, apa tubuh kita ini usus? Masih ini ya, ngikutin kan? Nah organ. Kita zoom in lagi kan, harusnya. Zoom in, tubuh kita adalah kumpulan dari sel. Paham? Kok kayak anak sekolah.
Kalau kita zoom in lagi kan kita kan kumpulan dari sel nih. Berarti kalau kita paham, oh berarti itu kita, saya itu adalah sel kan gitu. Sel yang berkumpul kan gitu. Awalnya kita nganggap tubuh ini kita amatin lebih dalam. Duh, kok ada organ-organ ya? Apakah diri kita ini organ-organ itu? Kan gitu. Kita move in lagi tuh. Loh, ternyata di dalam organ itu adalah kumpulan beberapa sel. Ini masih ngikutin ya. Apakah diri kita adalah sel? Kan gitu. Ternyata diteliti lagi tuh, di zoom in. Oh, ternyata ada molekul. Apakah diri kita adalah molekul? Kan gitu kan ya. Oke. Zoom in lagi tuh. Set. Partikel. Kan lebih kecil lagi tuh dari sel ke partikel. Duh, masa kita ini partikel kan gitu. Zoom in lagi tuh. Oh, atom. Ya kan atom kan ya. Nah, oh ini tambah besar. Jadi lebih kecil lah gini. Nah, ketika kita zoom in lagi, atom itu ada proton, elektron, neutron. Ya kan? Apakah kita ini gitu? Nah, terkecil lagi ternyata pembentuk ini kesambung ke sini antara proton, elektron, neutron itu adalah gelombang. Apakah kita sebentuk gelombang gitu kan? Kita pertanyakan tuh. Oke ya, zoom in lagi ya. Jadi gelombang itu kan seperti ini nih. Ya, ini panjang gelombang. Oke. Kita teliti tuh. Di gelombang itu ternyata ada frekuensi. Apakah kita frekuensi kan gitu? Nah, teliti lagi tuh, frekuensi ternyata membawa cahaya, berarti kita adalah makhluk cahaya. Gitu sampai enggak ya? Nah, kan jadinya kan jelas bahwa alam semesta ini adalah satu probabilitas gelombang tanpa adanya blok materi. Jadi dari sini pun kita akan paham bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh dari Nur Muhammad. Pusing enggak? Nah kalau dari sini kan nggak pusing nih, karena kita tahu nih metode berpikirnya. Nah kalau kita menyakitin orang lain, sama dengan menyakitin diri kita. Ya kan? Sama dengan gini, apa yang kamu lihat dan kamu citrakan terhadap orang lain itu sebetulnya adalah pantulan dari citramu sendiri. Jadi kesebentuk upaya kita mencintai orang lain itu membuat orang lain itu berupaya itu dengan rasa cinta itu. Bukan dikafir-kafirkan, dineraka-nerakakan. Jadi satu-satunya cara yaitu kita melewati dengan cinta kasih. Rasulullah sendiri itu, panutan kita utama itu. Bagaimana itu di zaman jahiliyah seperti itu. Bagaimana kesabaran beliau gitu. Dan beliau pun gak mempersulit apapun. Beliau itu hal-hal yang sulit itu dipermudah. Hal yang mudah itu tidak dipersulit. Ada riwayat tuh kan ada seseorang yang datang tuh. Rasulullah, saya ini tukang mencuri. Rasulullah itu gak melarang dan tidak membenarkan. Udah gak apa-apa, terusin aja sholatmu, perbaiki. Kan dengan kelembutan. Nah akhirnya sahabat tuh tanya, ya Rasulullah itu kenapa orang mencuri kok gak dilarang? Nah Rasulullah cuma jawab gini, nanti kalau dia sudah benar sholatnya dia akan berubah dengan sendirinya. Begitu sentuhannya itu kan. Ya. Nah itu kan penuh cinta kasih. Makanya berdakwalah dengan cinta kasih. Panutan kita kan penuh dengan cinta kasih. Bahkan ada riwayat itu ya yang Rasulullah nyuapin orang buta. Padahal setiap hari itu dihina. Muhammad itu gini. Rasulullah dengan lembut. Dan tidak merubah itu rasa cintanya. Makanya ketika meninggal digantikan kan beliau tahu. Kamu bukan yang biasa menyuapin saya. Siapakah itu? Ya itu Rasulullah. Wah itu udah nangis itu. Nah bagaimana itu kita bisa seperti itu? Itu kita sudah dicontohin. Jadi Rasulullah sendiri itu melihat zat, melihat nur itu. Kemuliaan itu.
Oke. Nah, sebentar. Dari situlah kita akan memahami bahwa ketika kita memahami bahwa kita adalah makhluk cahaya dan kita memahami bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh. Ketika semua orang memahami itu, tidak ada lagi kerusakan atau tidak ada lagi kejahatan di muka bumi ini. Karena dia memahami itu. Jadi perdamaian di muka bumi ini itu tidak diciptakan karena kekuatan. Kalau kekuatan sekarang nih, adu kekuatan. Jadi saling menunjukkan siapa yang paling kuat. Tapi kedamaian di muka bumi ini tercipta karena apa? Pemahaman akan dirinya. Kalau coba tuh setiap orang memahami dan merasakan bahwa dirinya adalah satu kesatuan yang utuh. Mau berpikir jelek ke orang lain aja loh kita nggak berani. Kan gitu, apalagi udah mendakwa kamu pasti masuk neraka. Kan gitu lucu kita ini. Dari situ. Nah kan pasti kan gitu Mbak. Orang itu pasti dituntut untuk mengenali dirinya. Makanya ujian hidup itu kan sebetulnya membuat kita stres tuh. Ketika kita stres, terpuruk, itu kan jadi kita lebih mudah mengingatnya. Misalnya nih ketika ada tuh Rasulullah bilang dengan sahabat-sahabatnya, ditanya, apa yang engkau cintai di bumi ini? Kalau enggak Ali, Abu Bakar yang cerita. Yang jawab, ya Rasulullah, yang saya cintai dan saya sukai di muka bumi ini adalah ketika saya mengikuti Rasulullah berdakwah dan saya berkorban apapun atas perjalanan Rasulullah. Ada lagi yang bercerita soal hal yang itu. Jadi kebahagiaan saya itu ketika saya beribadah. Hal yang paling saya suka adalah beribadah. Ada satu lagi sahabat yang unik. Ya Rasulullah, hal yang paling saya sukai di muka bumi ini adalah ada 3. Ketika saya sakit, ketika saya diberikan ujian hidup, dan ketika saya ingat mati. Ditanyalah itu kenapa? Ketika saya sakit, rasa kedekatan saya dengan pencipta saya itu lebih dekat. Begitu pula dengan penderitaan. Apalagi kalau saya ingat mati. Jadi unik kan ya itu. Ada cerita lagi tuh. Ada salah satu guru saya itu. Beliau bercerita. Waktu itu saya itu udah di posisi yang paling menderita. Semenderita-menderitanya dalam kehidupan ini. Akhirnya saya ketemu dengan guru saya. Saya ingin berkeluh kesah terhadap penderitaan yang diberikan dan ujian hidup ini gitu, kepada guru saya. Waktu beliau datang, si gurunya ini nangis terus. Kan dia bingung tuh mau cerita juga nggak enak. Nah setelah selesai nangis, si gurunya ini bercerita ke guru saya ini. Apa kalau bahasa Jawa gini, apa Gusti Allah iki wis gak seneng aku, kok aku gak diwawoh belas. Bahasa Indonesianya gini, apa Gusti Allah ini sudah tidak sayang saya, kok tidak hadir dalam satu hari ini, tidak merasakan kehadirannya satu hari ini. Terus ditanyalah sama guru saya, loh kenapa Mbah, kok hari ini saya tidak dapat ujian sama sekali, apa Gusti Allah sudah tidak sayang saya? Bayangin itu, teman saya langsung, guru saya itu langsung, udahlah saya pulang gitu. Berarti Allah masih sayang saya gitu. Udah dijawab. Iya, karena si guru ini merasakan dia tidak diuji sehari ini. Berarti Allah apakah sudah tidak sayang saya? Dan sedangkan guru saya yang ini diuji terus. Dan dia menganggap Allah itu tidak sayang kan gitu. Nah hal-hal itu yang harus dimunculkan ke teman-teman. Kita itu harus kusnudon terus. Harus berprasangka baik. Harus ridho lah terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Nah makanya kan gitu, kita itu bisa merasakan kenikmatannya, udah lebih daripada cukup. Kan makanya itu ketika Sayyidina Ali tanya, bagaimana engkau menyembah Tuhan yang tidak kamu lihat? Aku menyembahnya, aku melihatnya dengan hati saya gitu. Kan gitu. Jadi apakah seseorang ketika di singular itu bisa apa? Kok apa? Bisa bertemu? Ya. Mungkin ya. Saya juga nggak berani ini. Gitu.
Kan bertemunya kan juga beda-beda kan, nggak bisa disamaratakan. Makanya di situ kan wilayah sensitif, nggak bisa diceritakan. Ya biasanya kan tanpa sadar. Jadi kan ada istilah banyak orang-orang sekarang itu hidup tapi dia mati. Ada ya? Jadi kayak mumi tanpa nyawa. Jadi ibarat wayang bergerak-bergerak sendiri. Nggak ada ruhnya. Ya salah satunya itu. Ya pada puncak ini menurut saya. Kan tadi kita bicara tentang gelombang dan frekuensi. Oke ya. Frekuensi itu semakin tinggi dimensinya itu semakin halus. Nah, kita lanjut ya ini ya. Kan semakin tinggi level dimensinya, otomatis frekuensinya akan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi frekuensi itu berhubungan erat dengan kualitas energi. Ketika kualitas energinya semakin halus, berarti frekuensinya kan semakin tinggi tuh. Ketika frekuensi semakin tinggi, rambatan gelombang itu akan semakin rapat. Jadi gini, jaraknya semakin pendek. Ketika frekuensinya semakin ke bawah, jarak gelombangnya semakin panjang. Melebar. Oke. Nah, untuk selalu mengingatnya, itu kan dibutuhkan berarti frekuensi yang pendek, frekuensi yang tinggi. Kalau dia ke bawah, panjang gelombangnya semakin tinggi. Panjangnya ini. Ketika frekuensinya semakin tinggi, panjang gelombangnya semakin pendek. Oke. Ketika di sini, ini udah gini, nggak ada jarak. Jadi daya kita ingat kepadanya itu harus terus dilatih. Mengingatnya setiap saat, setiap waktu. Jadi sama dengan halnya gini. Dalam keadaan duduk berbaring terdiam yang kulihat hanya wajahmu. Nah, itu yang memang beneran, bukan cuman ngomongan. Makanya kan harus sampai ke sini. Bagaimana ya tingkatlah kualitas energinya gitu. Jadi kalau misalnya mau memperkuat energinya ya lewat gerakan senam gitu. Atau kehidupan itu dengan kehidupan yang semakin berat. Lah kualitasnya itu lewat perenungan. Ketika kita dihadapin oleh masalah kita renungin. Semakin halus itu semakin tinggi frekuensinya. Nah sama halnya kayak gitu. Gitu mas. Oke, kita lanjutkan nanti, kita rehat untuk sholat asar dan lain-lain dulu. Dan Mas Ori supaya bisa istirahat dulu, mengumpulkan energi. Atau mau buka-buka buku lagi, nggak tahu kan. Silakan. Nanti kita lanjut lagi.